Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Sahabat Cuan Plus. Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, seiman, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita mencoba hal baru ya teman-teman. Ini kita belajar podcast dan alhamdulillah untuk hari ini saya ditemenin dengan Mas Asep Suryadi nih. Ini saya manggilnya Mas Kang atau apa ini? Karena Mas Asep ini asli Jawa Barat teman-teman, dari Pandeglang Mas ya. Iya, Pandeglang. Iya. Kang Asep, Kang Asep ya boleh. Jawa Baratnya biar lebih akrab ya teman-teman. Kayak manggilnya Kang Asep aja nih. Kali ini coba kita membahas berita yang baru hangat yang mungkin kalau teman-teman buka di media sosial dan juga di TV-TV nasional itu sering kita jumpai, sering kita temui ya, bahwa saat ini Israel membabi buta kembali menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Dalam kesempatan kali ini coba saya akan menggali ilmu dari Mas Asep. Kita sharing ilmu dari Mas Asep karena beliau ini hobinya membaca ya, dan koleksinya koleksi buku teman-teman, dan bukunya bukan buku komik ataupun buku-buku yang sifatnya novel atau melo-melo ya. Ini beliau ini salah satu kolektor buku-buku sejarah Islami, Sirah Nabawi, dan termasuk Palestina di dalamnya ya. Mungkin nanti kita coba mengulik beberapa ilmu dari Kang Asep ini ya. Harapannya di era milenial, di era modern ini ya, tanpa kita pungkiri ya teman-teman, karena zamannya sudah berbeda. Banyak anak-anak muda zaman sekarang ini yang dalam tanda kutip itu buta sejarah ya, buta sejarah, apalagi sejarah Islam, sejarah agama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kembali ke tema kaitannya dengan pembahasan Palestina dan Israel, Kang Asep. Ini kalau kita boleh flashback, itu sebenarnya sejarah Palestina dan negara Israel itu latar belakangnya seperti apa, Mas Kang Asep ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih sebelumnya, ini sekedar sharing saja ya dari hal-hal yang sifatnya umum, gambaran secara umum yang pernah kami baca, kami pelajari, lebih kurang bahwa kaitan antara kaum muslimin utamanya dengan Palestina, bahwa kita tahu bahwa Palestina adalah negerinya para nabi, dan nabi yang disebut sebagai bapaknya para nabi atau penghulunya para nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini beliau salah satu medan dakwah yang beliau Bentar. Berarti bapaknya para nabi artinya nabi-nabi ini keturunan dari Nabi Ibrahim, betul? Ya, jadi setelah Nabi Ibrahim, jadi rata-rata nabi yang muncul setelah beliau itu adalah dari anak keturunannya beliau. Jadi dari anak keturunannya beliau. Dan beliau medan dakwahnya itu salah satunya di Palestina sampai beliau wafat di situ. Lalu beliau meninggalkan 2 orang putra, kan kita tahu bahwa satu putranya di Mekah, yakni Ismail. Nah, itu yang nanti menjadi cikal bakal kota Mekah. Yang kedua Ishak, jadi walaupun beda ibu tapi satu ayah. Nah, ini dari Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nah, ini Yakub ini yang terkenal dengan sebutan Israel. Jadi Yakub kita tahu bahwa beliau punya 12 anak ya, 12 anak, salah satunya itu Yusuf. Berarti kalau seperti itu, kalau kita flashback ke belakang, berarti Israel sebenarnya darah daging kita sebenarnya ya. Iya. Bagian dari kita sebenarnya. Iya, jadi itu sebabnya kenapa saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau sama sekali tidak mempermasalahkan Yahudi ada di situ. Bahkan Nabi SAW itu menghargai, menghormati agama mereka, kaum Yahudi, tradisi mereka,
juga melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara di Madinah. Makanya Nabi membuat perjanjian piagam Madinah, itu kita kenal bersama. Ya, adapun Yahudi dari Madinah seperti Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah itu terusir dari Madinah, itu karena ulah mereka sendiri. Mereka menyalahi kesepakatan yang yang telah mereka tanda tangani dengan beliau ini, seperti itu. Jadi bukan karena Nabi benci terhadap Yahudi, tidak sama sekali. Karena itu dia nenek moyang mereka kan satu dari Nabi Ibrahim, asalnya seperti itu. Ajarannya pun ajaran samawi kan, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya bukan Nabi sama sekali mengusir mereka bukan karena mereka Yahudi, tapi karena ada perjanjian yang dihianati. Seperti itu lebih kurang, Mas Ari. Kalau Israel yang sekarang itu mereka lebih ke kelompok Zionis. Jadi beda. Yahudi itu kalau sekarang kan agama ya. Sekarang diakui sebagai agama. Sedangkan Zionis itu mereka hanya pergerakan politik sebagian Yahudi. Maksudnya tidak semua kaum Yahudi itu setuju dengan tindakan Zionis. Jadi yang sekarang membombardir Israel itu kebijakan politiknya Zionis. Jadi bukan murni dari agama Yahudi. Itu kan tadi dikatakan bahwa dulunya Muslim itu berkuasa. Artinya Israel itu memang sudah ada sejak dulu, atau dulunya masih bagian dari Palestina, atau seperti apa itu? Maksudnya berbicara dari kacamata awam ya, ini kok bisa terjadi, bisa ada Palestina, bisa ada Israel, kemudian Bisa perang, Israel bisa bersinggungan dengan Palestina. Itu apa memang dulunya itu sebenarnya negara itu satu Palestina itu, atau memang itu bersebelahan, atau Israel itu negara atau istilahnya baru muncul belakangan ini, atau seperti apa? Oh ya. Kalau kita lihat dari kita bicara dari dulu ya, dari awal-awal dulu ya, harapannya untuk teman-teman pemuda milenial, pemuda anak-anak sekarang ini kan agar tahu sejarahnya. Ada loh orang Islam yang saat ini mendukung Israel tuh ada. Anehnya di situ kan. Terkadang kan bahkan mungkin anak-anak muda yang sekarang itu mungkin merasa gaul dengan simbol-simbol Yahudi, simbol-simbol Israel. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah mereka, karena memang dengan perkembangan zaman ini sejarah itu mulai tergerus sehingga pemuda itu ya sangat minim sekali terhadap sejarah, terutama sejarah agama ini. Makanya kita dari awal itu mencoba mengulik sejarah Palestina dan Israel ini. Jadi begini, kita buka dari sudut pandang Al-Quran. Mungkin Mas Ari tahu ada surat Yusufnya. Yes. Jadi satu-satunya kisah yang diceritakan secara lengkap itu dari awal sampai akhir itu yaitu bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Itu satu surat full. Dan Nabi Yusuf itu adalah salah satu putra dari Nabi Yakub. Jadi dari 12 orang itu, dan salah satu saudara Yusuf itu bernama Yahuda. Nah ini Yahudi, Bani Israel itu mereka adalah anak keturunan dari Yahuda, saudaranya Yusuf. Jadi kenapa mereka disebut Bani Israel? Karena ayahnya Yahuda, ayahnya Yusuf, Nabi Yakub itu memang dikenal dengan sebutan atau gelar Israel itu. Jadi sehingga ke bawah dari Yakub ke bawah itu mereka semuanya disebut Bani Israel, termasuk nanti turunannya ada ke Nabi Musa, Nabi Harun dan lain-lain. Disebut Bani Israel itu keturunan Israel itu ya. Anak keturunannya Nabi Yakub atau anak keturunannya Israel, lebih kurang seperti itu. Tapi itu berbeda dengan Israel yang ada sekarang ya, negara yang sekarang itu berdiri ya. Mungkin isu yang kita dengar itu isu agama ya, kebanyakan isu agama. Jadi antara ya ibarat mungkin gampangnya orang sekarang bilang itu permusuhan antara Yahudi dan Islam seperti itu. Namun di balik itu ada hal-hal yang kita tidak tahu, bahwa tidak semua Yahudi itu membenci kaum muslimin. Misalkan contoh dalam Sirah Nabawiyah ini mungkin agak banyak ya saya bahas Sirah Nabawiyah karena mungkin saya lebih mendalami itu. Di antaranya kita tahu dulu pada saat Nabi ke Madinah itu ada satu ulama Yahudi
yang kemampuannya diakui oleh kaum Yahudi sendiri, istilahnya ya memang dia ulamanya Yahudi, ulamanya orang Yahudi, sehingga namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Jadi ketika Nabi datang dan Abdullah bin Salam ini mendengar kabar tentang Muhammad, dia langsung menemui Nabi Muhammad. Jadi memastikan bahwa apa yang ada di dalam kitab sesuai yang dijanjikan tentang Nabi terakhir itu ada atau tidak ciri-cirinya itu pada Muhammad. Jadi ingin cross check gitu ya? Iya, ibarat verifikasi. Jadi memastikan ini Nabi betulan atau hanya ngaku-ngaku saja, seperti itu, hanya ngaku-ngaku. Atau mungkin barangkali kan Nabi pernah baca di kitab Yahudi lalu mengaku sebagai Nabi terakhir, kan itu bisa terjadi. Namun setelah dialog yang panjang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan antara fisik, tutur kata, apa yang disampaikan dan misi yang beliau emban itu 100% cocok dengan apa yang dia pelajari pada kitab sucinya, pada kitab suci orang Yahudi itu. Pada saat itu juga Abdullah bin Salam menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyampaikan bahwa untuk berhati-hati kepada kaumnya, jadi kepada kaum Yahudi. Karena mereka punya tipikal bermuka dua, jadi mereka itu bisa baik tapi di belakang bisa sangat licik, seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu. Lalu Nabi SAW itu meminta saran kepada Abdullah bin Salam, dan Nabi juga ingin memastikan apakah betul yang disampaikannya itu. Lalu kata beliau, dites saja, undang mereka kemari. Katakan yang diundang itu yang kaum yang lain, jadi tokoh-tokoh Yahudi, tokoh agama Yahudi. Ya, jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dari suku Yahudi itu. Lalu diundang oleh Nabi ke tempat beliau. Lalu Abdullah bin Salam menyampaikan bahwa tanyakan pada mereka bagaimana kedudukanku di antara mereka. Maksudnya posisi dia itu bagaimana di antara kaum Yahudi itu. Lalu dia di belakang, Abdullah bin Salam tidak menunjukkan diri. Jadi saat Nabi bertanya seperti itu, mereka serempak jadi menyanjung Abdullah bin Salam bahwa dia adalah seorang, jadi Abdullah bin Salam itu adalah seorang yang baik di antara kami, orang yang paling banyak ilmunya. Ulamanya Yahudi gitu ya? Ya, intinya seperti itu. Terus Nabi menyampaikan bagaimana sekiranya kalau dia masuk Islam. Langsung mereka menyangkal itu tidak akan mungkin. Seperti itulah, seperti itu. Dan ketika Abdullah bin Salam sekitar gitu langsung keluar dari belakang dan menyatakan masuk Islam di depan banyak orang, tokoh-tokoh Yahudi itu. Dan seketika itu juga omongan kaum Yahudi itu berubah 180 derajat. Jadi yang tadinya memuji-muji Abdullah bin Salam seketika itu menyampaikan bahwa Abdullah bin Salam ini orang yang paling buruk di antara kami. Jadi seperti itu. Jadi langsung kelihatan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi sudah punya ancang-ancang ke depan untuk menyikapi mereka seperti itu. Sebenarnya kalau seperti itu memang kitab suci agama Islam dengan kitab suci Yahudi atau mungkin Nasrani itu sebenarnya sama ya isinya ya, muaranya itu pada tauhid sebenarnya. Sama. Kenapa status dulu memang Yahudi itu disebut sebagai, maksudnya Bani Israel ya utamanya, disebut sebagai kaum pilihan Tuhan karena banyak sekali nabi dan rasul itu diturunkan dari kalangan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, seperti kata ketahui bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan janganlah kamu beragama sebagaimana beragamanya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka hanya beragama berpatokan pada ulama-ulama mereka saja. Jadi ketika ulama mereka bilang itu halal, mereka anggap halal. Ketika ulama mereka menyampaikan itu haram, mereka anggap halal tanpa peduli isi kitabnya. Nah itu anehnya ketika ulama mereka masuk Islam, mengapa mereka mengingkari? Nah itu jadi aneh kan itu ya? Itu dia. Mungkin tabiat ya, karena dulu pada saat zamannya Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa itu dikejar Firaun sampai nyebrang laut kan. Kita tahu seperti kisahnya itu banyak sekali dikisahkan oleh guru-guru kita. Namun mungkin yang lebih aneh dari hal itu, ketika mereka diselamatkan oleh Allah dengan terbukanya laut, jadi mukjizat itu terlihat oleh mata kepala mereka sendiri, dan mereka lihat juga musuh kuat yang mengejar mereka mati tenggelam di tengah laut. Setelah itu ada perintah lanjutan dari Allah. Jadi untuk memasuki negeri Palestina, itu ada di
kalau kami tidak salah di surat Al-Maidah ayat 21, 22 dan ke bawah itu, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke Palestina karena itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka. Tapi seketika itu juga mereka menyangkal, pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu. Jadi baru saja ditolong Allah, sekarang nabinya memerintahkan untuk masuk ke kota Palestina, juga diperintah oleh Allah. Tapi dia menyuruh Nabi dan Allah pergi berdua saja. Nanti setelah kamu dan Allah menang, baru kami masuk. Karena kami takut di situ ada orang-orang yang sangat kuat dan tinggi besar seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Di compare dengan zaman sekarang itu ya memang sudah di awal seperti itu ya. Jadi Israel itu mereka hanya apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang mereka cari-cari backingan. Ya. Seperti itu. Cari aman dia cuman ya cari aman. Kalau kita baca sejarah Nabi itu banyak sekali hal-hal yang mengindikasikan kepengecutan mereka. Di antara lain Yahudi itu mereka tidak akan hidup kecuali mereka membangun benteng yang tinggi. Seperti misalnya saat di Madinah ada yang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu semuanya mereka hidup di dalam benteng. Termasuk yang di Khaybar itu komunitas Yahudi paling besar di Jazirah Arab. Mereka semuanya membangun benteng yang tinggi-tinggi. Dan termasuk sampai sekarang mereka membangun negara sendiri di Israel, mengambil tanah Palestina, mereka juga membangun tembok yang sangat tinggi. Berarti ada sekarang dibangun tembok besar itu. Yang disebut tembok ratapan itu kan 800 km, Mas Ari. Itu yang bangun dari Israel. Itu perbatasan, perbatasan negara Yahudi dan Israel. Negara Palestina dengan negara Israel. Itu mereka sendiri yang membangun benteng yang tinggi dan besar. Jadi dan bahkan di Khandak, perang Parit itu yang terkenal bahwa Madinah dikepung oleh pasukan kafir koalisi itu yang ngompori juga Yahudi, tapi Yahudi nggak ikut perang. Nah itu makanya kan cari mangsa ya, ibaratkan cari tumbal ibaratnya gitu. Seperti sekarang kan. Jadi mereka ngompori orang Quraisy sampai ke Mekah, mereka datang gitu, ngompori orang Quraisy, ngompori suku-suku yang ada di Jazirah Arab untuk membasmi kaum muslimin di Madinah, tapi mereka tidak ikut perang. Makanya sekarang itu yang jadi banyak ya rahasia umum istilahnya kan, kenapa Israel ini negara kecil tapi negara internasional tidak ada yang berbicara. Istilahnya diem aja ya ketika Israel membombardir Palestina, ketika membantai Palestina, bahkan peraturan-peraturan dalam peperangan pun dilanggar, rumah sakit dihancurkan. Itu kan kok seolah-olah negara internasional diam. Ya ini kan ya aneh, tapi sudah menjadi rahasia umum. Artinya kan ya memang tabiat dari awal ya, seperti yang diceritakan oleh Kang Asep tadi, bahwa Israel itu selalu mencari backingan. Ya mungkin kita tahulah mungkin di teman-teman di pemirsa YouTube, pemirsa sahabat Cuan Plus ini, siapa sih backingnya yang nggak tahu backingan dari Israel, yang membackup Israel itu siapa? Nggak mungkin Israel yang kecil, bahkan dunia internasional pun bungkam ketika melihat jelas gamblang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel. Kembali ke awal lagi, sebenarnya negara Israel itu sudah ada sejak awal atau itu bentukan-bentukan akhir? Jadi dengan seiringnya waktu itu kemudian muncullah negara Israel itu, atau memang ya sudah dari awal istilah negara Israel itu sudah ada? Israel itu negara baru, bahkan lebih kurang itu sekitar 1948 sekitar itu. Berarti memang sebenarnya yang yang negara ya. Kalau dengan Palestina sebenarnya memang aslinya ya malah justru pemilik sebenarnya Palestina itu ya, Palestina dari awal sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan kan itu kan di kitab mereka, di kitab Islamnya pun kan juga sudah disebutkan. Nah kemudian Palestina dan Israel itu terjadi peperangan ini apa memang awalnya dari Palestina atau memang Israel yang memulai dulu atau bagaimana? Iya, kalau soal peperangan itu gampangnya seperti ini ilustrasinya. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang singgah atau tinggal di tempat kita, di tanah kita, lalu membangun bangunan, dan seiring berjalannya waktu, mereka mengakui bahwa itu tanah mereka.
dan sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, secara berkala mereka menambah batas tanah dan mengurangi tanah kita. Berarti Israel ini pendatang ya, berarti ya, otomatis ya. Imigran, ya. Jadi seperti ini. Dulu pada saat Turki Utsmani masih ada, ini perwakilan dari kaum Yahudi itu mendatangi Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II meminta tanah Palestina dan sanggup Sultan Abdul Hamid itu istilahnya zaman sekarang presiden. Ya, itu Khalifah Turki Utsmani. Masih kekhalifahan, meminta tanah Palestina dan mereka berani membayar harga berapapun yang diajukan oleh Sultan Abdul Hamid. Karena mereka tahu pada saat itu kekhalifahan Turki Utsmani itu menjelang keruntuhan dan mereka memiliki banyak hutang di bank-bank Inggris itu untuk proyek pembangunan dan lain-lain. Mereka tahu bahwa kesultanan itu terlilit hutang. Tapi dengan tegas Sultan Abdul Hamid menyatakan bahwa saya tidak akan memberikan tanah satu jengkal pun milik kaum muslimin berapapun selama saya masih hidup, seperti itu. Jadi tegas dari situ, istilahnya di skakmat lah. Sekalipun saya terlilit hutang, tapi urusan tanah Palestina, dia berpikir bahwa dia hanya diamanahi untuk menjaga tanah kaum muslimin yang dimiliki kaum muslimin, seperti itu. Jadi meskipun secara tertulis dia berkuasa karena sebagai khalifah, namun dia tidak ada rasa memiliki sama sekali. Jadi perasaan dia diamanahi amanat besar untuk menjaga seluruh kawasan kaum muslimin, seperti itu saja. Keren ya. Kalau kita berkaca dari sejarah Islam itu, para pemimpin itu luar biasa. Bayangkan kalau pemimpin saat ini itu meniru atau setidaknya berkaca dari pemimpin zaman dahulu, itu luar biasa. Istilah kan menjadi rahasia umum ketika apalagi ini masa pemilu ya, masa politik, tahun-tahun politik, itu kan mereka kebanyakan, ya mungkin ada beberapa yang memang tulus ingin memperbaiki bangsa, ingin memperbaiki negara, tapi sudah menjadi rahasia umum ketika seorang ingin mencalonkan menjadi pemimpin, dalam hal ini mungkin dari presiden, dari legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya, itu justru bertolak belakang dari pemimpin dahulu. Kalau pemimpin dahulu itu menjaga amanah semampunya, semaksimalnya, sekuat tenaga sampai akhir hayat, mungkin sampai akhir jabatannya. Tapi kalau sekarang kan sekuat tenaga untuk mencari keuntungan pribadi. Kan seperti itu kan ini sangat bertolak belakang. Nah, akhirnya seperti apa itu Kang Asep? Ketika Israel bisa sampai akhirnya menduduki itu di istilah disewakan atau bagaimana ini? Ya, jadi setelah keruntuhan Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani itu tahun 1924 ya. 1924, akhirnya mereka punya selah. Jadi Sultan Abdul Hamid yang dikenal sangat tangguh sudah tidak ada. Setelah Turki Utsmani dihapus oleh pemerintahan Inggris itu karena kalah, akhirnya Yahudi punya selah untuk untuk mengambil apa yang mereka sudah rencanakan. Ini seperti itu. Akhirnya mereka kan, kita tahu bahwa sekutunya mereka sampai sekarang kan Inggris atau Amerika kan, seperti itu. Awalnya mereka datang sebagai negara yang kalah perang, tentu kan wilayahnya akan dibagi-bagi oleh negara yang menang. Seperti itu kan, lebih kurang. Dan kaum Yahudi ini mereka dikasih tempat di Palestina ini. Jadi dulu hanya statusnya ya, secara administratif itu status mereka hanya sebagai imigran awalnya. Jadi akhirnya tanah yang direncanakan Yahudi tadi bisa berhasil bisa dilobi kan melalui Inggris. Akhirnya kan Inggris memberikan hak untuk mereka tinggal di Palestina. Mereka datang ke situ berbondong-bondong sebagai imigran. Lalu sedikit demi sedikit setelah mereka besar, pada tahun 1948 mereka menyatakan sebagai negara yang berdiri sendiri. Jadi ya berarti Israel itu berdirinya
mulai per tahun 1948. Ya, bahkan duluan Indonesia. Ya, ketemu juga teman-teman. Nah, ketemu juga lah itu yang Bahkan yang duluan kita cari. Indonesia. Indonesia kan 1945. Nah, 3 tahun setelahnya baru Israel menyatakan Bahkan mendeklarasikan Indonesia sebagai dan negara. Israel pun dahulu Indonesia ya. Ya, kayaknya kalau ada Kami cukupkan sekian. Bila topik baiknya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Oh, Mas.